Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghasif Masudullah Waqadah. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wasidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi altini mahabbataka wa marifatak. Hadratul mukarramin, pangarsa Abah, pangarsa Umi, para wakil talqin, ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua kembali dikumpulkan di majelis yang mulia, yakni Manaqib Online Sedunia. Semoga dengan wasilah amal soleh Manaqib Online kita ini dapat membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua, dan ciri bertambahnya, diberkahinya kita adalah bertambahnya kualitas amaliyah kita, meningkatnya kualitas akhlak di dalam diri kita. Jadi ciri kita itu mendapatkan keberkahan dan diberkahi oleh Guru Agung Pangarsa Abah. Yang pertama adalah meningkatnya amaliyah kita. Jadi ketika kita sohbah, manakiban, bertemu Guru Agung, dan ketika itu kita mendapatkan energi positif, sehingga berdampak pada meningkatnya amaliyah kita, yang misalnya sebelum dia manakiban, sebelum dia rajin manakib, mungkin amaliyahnya agak kendor. Ketika dia sudah rajin manakiban, ikut manakib, suhbah, bertemu Pangarsa Abah, tiba-tiba ada keinginannya luar biasa, kemauan irodah yang luar biasa untuk mengamalkan amaliyah. Ya, awalnya zikirnya masuk 65, setelah manakiban jadi 561, makin rajin zikirnya, banyak zikirnya, itu diberkahi itu. Dan tolak ukurnya tidak hanya terbatas pada jumlah, kualitas, kuantitas amaliyahnya saja. Ya, kuantitasnya menambah, ya, yakni amaliyahnya bertambah, dan kualitas amaliyahnya pun kualitas yang baik. Karena banyak orang yang ibadahnya banyak nih, ya, sholatnya dilaksanakan, tahajudnya, cuma tidak ada kualitasnya. Artinya ibadahnya itu tidak ada isinya, tidak ada zikirnya. Nah, ketika ditalqin, mendapatkan barokah manakib, barokah Guru Agung, mulai ia merasakan nikmatnya ibadah. Kualitas ibadahnya meningkat. Khusyuknya ada, serius dalam pelaksanaan sholatnya. Nah, dulu teringat akan ceramah Pangarsa Abah waktu di Masjid Miftahul Jannah di Karawang Barat. Pangarsa Abah memberikan contoh tentang serius. Apa itu serius? Pangarsa Abah bertanya kepada para jemaah yang hadir. Apa itu serius? Contoh pertama, Pangarsa Abah memberikan contoh orang yang main gapleh. Main gapleh, ya. Yang terlihat tidak dilihat, yang terdengar pun tidak terdengar. Fokus dia main gapleh. Main gapleh. Itu serius. Atau orang mancing. Dia mancing. Yang jalan di belakang dia tidak ia lihat, yang berbicara di samping ia tidak dengar, kendaraan yang lewat kanan kiri tidak terdengar oleh telinganya, fokus mancing dia. Itu serius. Nah, sholat pun, amaliyah pun, zikir pun, kalau dilaksanakan dengan serius, ya cirinya itu kita tidak terganggu oleh yang terlihat, tidak terganggu oleh yang terdengar. Jadi walaupun kita lagi sholat nih, serius kita sholat, ya, serius dalam artian kita sadar. Jadi sholat itu bukan hilang kesadaran, tapi justru kesadaran penuh harus sedang sholat. Ya, jangan kata, kan banyak fitnah nih. Orang-orang sufi katanya, orang tasawuf kalau sholat suka hilang kesadaran. Salah. Kalau hilang kesadaran, mas sholatnya tidak khusyuk. Apa sholat hilang kesadaran? Lagi sholat, ingat kerjaan di kantor. Lagi sholat, ingat tugas. Lagi sholat, mengingat kunci motor, mengingat kunci mobil. Tiba-tiba lagi sholat, mengingat jemuran belum diangkat. Atau nasi belum dimasak. Itu kan mengganggu. Allahu Akbar. Waduh, kompor lupa dimatikan. Allahu Akbar. Aduh, setrikaan nggak dimatiin. Aduh, lupa dicabut. Itu tuh pengganggu-pengganggu
sehingga sholatnya tidak khusyuk. Tidak khusyuk berarti tidak serius dalam melaksanakan sholatnya, pikirannya kemana-mana, melayang. Sampai-sampai rokaatnya pun dia lupa. Allahu Akbar, bentar. Mau salam, ragu. Ini rokaat pertama apa kedua ini? Jangan-jangan ketiga ini. Aduh, lupa dia sholatnya. Makanya di dalam amaliyah kita itu, oleh pengarang Abah pun secara umum memberikan ijazah bacaan-bacaan setiap pelaksanaan sholat fardu khususnya. Sholat zuhur dibaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Itu kan harus diingat kita. Ya, kalau kita tidak mengingat bacaan-bacaan itu sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan sholat, akan lupa. Asar bacaannya surat Al-Asr dan Yasin, Assalamun qala mir rabbir rahim amtazu yauma ayyuhal mujrimun. Nah, itu kan sebagai pengingat-pengingat kita dalam sholat. Nah, begitupun Bang Sahabat memberikan contoh seperti itu, serius tadi. Jadi kalau kita serius dalam pelaksanaan sholat kita, maka tidak terganggu oleh apapun, oleh siapapun. Bahkan orang berisik pun kita tidak akan terganggu. Karena pengarang Abah dulu ya dikisahkan oleh Abah Jagat, waktu jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Cina, kemanapun itu pengarang Abah tetap dengan amaliyahnya, tidak terganggu. Bahkan ada fotonya pengarang Abah sholat dalam keadaan duduk sholat sunnah di salah satu kota tempat wisata di Cina. Itu kan banyak orang itu jalan, berlalu lalang itu, segala macam. Ya, jalan-jalan segala macam. Tapi kan pengarang Abah tetap sholat, khusyuk, serius, tidak terganggu. Nah, oleh Abah Anom menyampaikan tidak akan khusyuk di dalam sholat kalau di luar sholat saja tidak khusyuk. Ciri seseorang itu khusyuk di luar sholat, saya sendiri memahami adalah ciri seseorang itu khusyuk di luar sholat adalah selalu aktif hatinya mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun, bagaimanapun, dalam keadaan apapun dia selalu ingat Allah. Berarti dia khusyuk di luar sholat. Dan ciri seseorang itu selalu ingat Allah di luar sholat, terjaganya raganya, zohirnya dari perbuatan maksiat. Ya, matanya tidak akan melihat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, lisannya tidak akan mungkin mengucapkan perkataan yang tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi, secara garis besar, untuk mencapai rasa khusyuk di dalam sholat, rasa hadirnya khofi di dalam sholat, adalah menjaga zohir kita, raga kita, ya, raga kita itu dijaga, ya. Jadi kalau sudah di luar sholat, maka perkataan itu kita jaga. Dari yang berkata tidak baik harus kita jaga, ya. Mata pun kita jaga, dari memandang yang tidak baik harus kita jaga. Dan rasakan, coba akan beda rasanya. Beda rasanya. Ketika kita di luar sholat ini, kita menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, lalu ketika tiba waktu sholat kita menunaikan sholat, itu kan beda rasanya, beda. Allahu Akbar. Kita tuh bahkan mampu menikmati setiap detik dari peragaan sholat. Setiap huruf yang kita bacakan dalam sholat akan mampu kita nikmati dengan amalan zikir khafi, dengan syaratnya zikir jaharnya diperbanyak juga. Tuh. Nah, begitulah dalam thariqah kita dalam memahami syariat. Itu kan syariat. Menjaga zohir dari perbuatan maksiat itu kan syariat kita. Nah, thariqahnya ya tadi itu, hadirnya zikir. Jadi syariat kita itu mampu mempengaruhi keadaan batin kita. Zohir yang terlihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga, itu mampu mengganggu kondisi hati kita. Mengganggu itu. Jangan anggap remeh, jangan berkata, saya mah sudah punya zikir, jadi saya pergi ke tempat maksiat juga. Tidak apa-apa, tinggal zikir saja. Jadi tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Harus dijaga ini. Dijaga. Nah, ini ada kutipan dari Kiai Nur Fahim. Punten Kiai, mohon maaf, izin membacakan. Istiqomah itu berat, tapi ringan bagi yang niat untuk istiqomah. Wah, ini istiqomah itu berat, tapi ringan bagi yang niat untuk istiqomah. Jadi mau istiqomah saja kudu niat nih dari Kiai Nur Fahim. Harus niat ternyata. Ya itu benar, karena orang kalau mau istiqomah tidak ada niat saja, tidak ada niat, nggak ada keinginan, kan niat itu keinginan, ingin. Aduh ya Allah pengen istiqomah, berarti udah niat. Tapi kalau nggak ada niat mau istiqomah ya susah, nanti amaliyah ibadahnya itu susah, terganggu nanti. Ya, al-istiqomah khairum min alfin qaromah. Sabda Kanjeng Nabi SAW, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Makanya didoakan oleh pengarang sahabat kita untuk istiqomah dalam melaksanakan amaliyah. Istiqomah dalam artian kita mampu menjaga zohir kita,
dari perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mohon maaf tidak bisa lama-lama ini karena nge-backup, saya backup. Jadi tidak mempersiapkan materi. Jadi hanya apa yang terlintas di pikiran, dan alhamdulillah ini ada kutipan dari Kenur Fahim yang menambah materi saya pada sore hari ini. Dan ini kita lihat Teh Susi lagi di mobil nih, kendaraan nih, Masya Allah, sedang melaksanakan haji syariat. Ini haji syariat namanya, menunaikan syariat. Pangersa Abah, walaupun Pangersa Abah secara garis besar mengatakan yang sudah ditalkin sudah jadi haji, kan Pangersa Abahnya gitu. Bahkan salah satu filosofi kenapa kita pakai peci putih, yang udah ditalkin disuruh pakai peci putih, membuktikan bahwa untuk menjadi haji tidak harus ke Mekah, talkin zikir. Tapi Pangersa Abah juga dalam lain waktu menyampaikan wajib sekali seumur hidup untuk berangkat haji bagi yang mampu. Berarti Pangersa Abah karena Pangersa Abah saja menunaikan ibadah haji, Pangersa Abah. Menunaikan ibadah haji, Pangersa Abah. Itu ibadah haji syariat. Nah, itulah bagaimana guru kita semua ya menjaga syariat dan torekat kita. Dan sampai kita bertoriko ini menimbulkan fitnah kepada orang lain karena kita tidak menjaga syariat kita, ya. Jangan sampai sudah bertoriko jadi dilanggar. Tidak boleh. Justru kan kita harus menjadi yang terdepan dalam mengamalkan syariat. Sholat saja disuruh awal waktu kita. Tahajud saja lebih awal daripada yang lain. Kita pun orang toriko itu bangun pas subuh tuh udah kayak udah nggak zaman gitu. Orang udah di toriko udah talkin, terus rajin suhbahnya, mau bangun pas subuh pas azan itu udah telat. Kalau yang lain kan ya memang secara syarat itu tidak salah. Bangun pas azan wudhu tidak salah. Tapi kalau kita kan Guru Agung Pangersa Abah mengajarkan sebelum tiba waktu sholat sudah punya wudhu. Minimal bahkan 11 menit. Agar terhitung sholat awal waktu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengamalkan ajaran pecinta kesucian jiwa. Semoga juga Teh Susi dilancarkan ibadah haji syariatnya. Ya, kembali ke tanah air menjadi haja, bukan haji, itu haja jadi. Ya, berkah semuanya segalanya. Semuanya barakati karomati Pangersa Abah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ana kudu ya ana sayyid. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.